Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para viewers video ini dimanapun dan kapanpun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga sering menjadi perdebatan hangat, yaitu bagaimana filsafat ilmu dapat membantu kita menilai konflik antara sains dan juga agama dalam konteks pendidikan. Selain itu, kita juga akan menggali pendekatan yang lebih inklusif lagi agar keduanya bisa saling menghargai dan memberikan manfaat bagi proses belajar mengajar. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bahagian 1. Memahami konflik sains dan agama dari perspektif filsafat ilmu. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa sains dan agama memiliki karakteristik yang berbeda dalam mencari kebenaran. Dari sisi filsafat ilmu, sains didasarkan pada metode empiris dan rasional, yang artinya sains menggunakan pengamatan, eksperimen, dan pengujian yang berulang untuk membuktikan suatu teori ataupun fakta. Kebenaran dalam sains bersifat terbuka untuk diuji ulang dan dapat berubah seiring dengan temuan baru, seperti itu. Sementara, agama berlandaskan pada iman dan wahyu yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dan tidak dapat diuji secara empiris. Agama menjangkau wilayah metafisik seperti keberadaan Tuhan dan juga makna hidup yang berada di luar jangkauan metode ilmiah. Nah, perbedaan ini seringkali menimbulkan konflik, terutama ketika keduanya diajarkan dalam pendidikan dengan cara yang seolah-olah keduanya itu setara secara metodologis. Misalnya, teori evolusi yang diajarkan di kelas biologi dengan narasi penciptaan dari kitab suci yang diyakini secara agama. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pembahasan tipologi hubungan sains dan agama menurut Ian G. Barber. Untuk menilai dan mengelola konflik ini, filsuf sains dan agama Ian G. Barber menawarkan 4 tipologi hubungan antara sains dan agama. Pertama, ada konflik, yaitu pandangan bahwa sains dan agama saling bertentangan secara fundamental. Yang kedua, independensi, yang menyatakan bahwa sains dan agama berada di wilayah yang berbeda dan tidak perlu saling bertentangan ataupun berinteraksi. Yang ketiga, dialog, di mana sains dan agama dapat berdiskusi dan saling memperkaya dengan saling menghormati perbedaan metode dan tujuan dari kedua hal tersebut. Keempat, integrasi, yaitu upaya menyatukan sains dan agama dalam satu kesatuan yang harmonis, misalnya dengan melihat keteraturan alam sebagai tanda keberadaan Tuhan. Nah, dari keempat tipologi ini, pendekatan dialog dan integrasi dianggap yang paling konstruktif untuk diterapkan dalam pendidikan. Kita lanjut ke bagian 3, pendekatan inklusif dalam pendidikan. Pendekatan yang inklusif ini sangat penting agar siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan ilmiah yang valid, tetapi juga dapat memahami dan menghargai keyakinan agama yang dianut oleh banyak orang. Pendekatan inklusif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama bisa dengan mengajarkan teori evolusi dan konsep-konsep sains secara utuh dan berdasarkan metode ilmiah, tanpa menghilangkan nilai-nilai agama yang ada. Kemudian bisa juga memberikan ruang diskusi dalam kurikulum tentang perbedaan epistemologi antara sains dan agama, sehingga siswa memahami bahwa keduanya memiliki cara dan tujuan yang berbeda dalam mencari kebenaran. Kemudian bisa juga dengan cara menempatkan materi agama dalam konteks studi agama atau filsafat bukan sebagai alternatif ilmiah yang setara dengan teori sains, sehingga tidak terjadi kebingungan atau konflik metodologis, seperti itu. Kemudian ada cara yang terakhir dengan mendorong dialog kritis dan terbuka antara siswa yang memiliki latar belakang kepercayaan berbeda, sehingga tercipta sikap saling menghormati dan toleransi. Nah, dari penjelasan bagian 1 sampai bagian 3, saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan bagaimana filsafat ilmu itu dapat menengahi konflik antara sains dan pengetahuan agama dalam pendidikan.
Tapi supaya memudahkan pemahaman, saya akan lanjut ke bagian keempat, yaitu kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, filsafat ilmu memberikan kerangkaian jelas untuk memahami bahwa sains dan agama memiliki domain dan metode yang berbeda dalam mencari kebenaran. Konflik yang muncul bukan karena salah satu dari kedua hal tersebut itu salah, akan tapi karena perbedaan cara pandang dan sumber kebenaran itu sendiri. Nah, pendekatan inklusif yang mengedepankan dialog dan penghargaan terhadap perbedaan ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih harmonis, di mana siswa dapat mengembangkan wawasan ilmiah sekaligus memahami nilai-nilai spiritual. Nah, dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter yang toleran dan berpikiran terbuka. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana filsafat ilmu dapat menjadi alat untuk menilai dan mengatasi konflik antara sains dan pengetahuan agama dalam pendidikan. Mari kita terus dorong pendidikan yang inklusif dan penuh penghargaan terhadap keberagaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.